Ketika derby della Madonnina pada matchday ke-12 lalu, Toro memang dianggap sebagai biang kegagalan Inter meraih kemenangan karena tidak gol pada penalti kedua. Tetapi itu hanya faktor luck saja, semua pemain pasti ada kalasnya sial. Melihat attitude Lautaro yang memberikan bola pada Hakan Calhanoglu untuk membuktikan dirinya patut diancungi jempol. Lautaro sudah mulai rendah hati, tidak memikirkan rekor tetapi untuk naikkan moral rekan timnya yang ingin membuktikan diri. Mendapat attitude yang baik dari Lautaro, Hakan Calhanoglu tidak menyia-nyiakannya. Dia mencetak gol lewat penalti dan itu bukan hal yang mudah. Apalagi Hakan baru saja pindah dari AC Milan ke Inter pada musim lalu. Otomatis tekanan mental datang dari kurva sud AC Milan. Selepas Hakan Calhanoglu mencetak gol lewat tendangan penalti pada laga bertajuk Derby della Madonnina, ada kejadian yang mengundang banyak perhatian. Ya, selepas Hakan mencetak gol, dia membentangkan tangannya lalu menghadap kurva sud AC Milan. Kurva sud Milan membentangkan spanduk di daerah Milano yang bertuliskan, keberanian itu bukanlah mengambil penalti di menit ke-10, melainkan tetap setia ke istrimu walaupun engkau bukanlah tipe suami setia. Diketahui Hakan pernah berselingkuh dengan beberapa wanita di awal kedatangannya ke Milano di 2018. Dengan tidak sengaja, otomatis kurva sud AC Milan telah mengungkap masalah pribadi dari sang pencetak gol mantan. Dan sekarang Hakan telah dijuluki si ular. Komentar tak sedap datang dari Aci Nadri. Dia berkata, Calhanoglu, ia tak sopan kepada mantan penggemarnya dan klub. Juga karena dia pergi dengan status bebas transfer, kata Alessio Tacinardi kepada Pressing tentang kegembiraan pemain Turki itu setelah mencetak gol penalti sesaat 1-0 untuk Inter di derby. Komentar negatif pun juga datang dari mantan pemain AC Milan Ambrosini. Saya berpikir bahwa sudah pasti Calhanoglu yang akan mengambil penalti. Dia bisa saja mengambil penalti kedua namun tidak dibenarkan merayakan gol itu dengan cara provokatif, kata Ambrosini dilansir dari Sempre Inter berdasarkan wawancara bersama Rai Radio 24. CEO Inter Milan Giuseppe Marotta mengomentari hasil kurang memuaskan yang ditelan Inter Milan karena berhadapan dengan AC Milan di Liga Italia 2021-2022 akhir pekan lalu. Mendapati laga tersebut berakhir imbang, Marotta menjadi ragu Inter bisa mempertahankan gelar juara Liga Italia pada musim ini. Penyesalan tetap ada, kami mencoba untuk menang tetapi tidak berhasil. Juga terima kasih kepada lawan, kata Marotta dilansir dari Football Italia Rabu 10 November 2021 waktu setempat. Kami menunggu untuk mencapai akhir putaran pertama untuk membuat penilaian pertama. Milan pun telah berkembang di era Pioli mencapai level maksimal, ucapnya. Marotta juga mengakui bahwa Inter sepertinya akan susah payah untuk mempertahankan gelar. Bahkan dia juga tak ragu menyebut rival satu kotanya itu sebagai pesaing terberat di Liga Italia musim ini. Sekarang mereka menjadi pesaing kompetitif dalam pertarungan Scudetto. Kami adalah juara bertahan dan kami akan menghormati Scudetto yang ada di dada kami. Ini akan menjadi kejuaraan yang diperjuangkan dengan susah payah, tegasnya. Jurnalis Italia Marco Barzaghi mengatakan bahwa dana investasi publik atau PIF Arab Saudi sangat tertarik untuk mengakuisisi saham mayoritas Inter Milan. Namun pemilik saat ini Suning cenderung menolak untuk menjual klub. Saat diwawancarai oleh Sport Mediaset, Barzaghi menyatakan bahwa ia telah mendapatkan konfirmasi dari sejumlah sumber bahwa proses penjualan klub sedang berlangsung dengan baik. Sedikit klarifikasi tentang masalah PIF, saya mengatakan apa yang saya tahu. Ada sesuatu yang bergerak. Marotta sedang mengerjakan sesuatu yang penting secara diam-diam, ujar Barzaghi. PIF telah berkonsentrasi pada Newcastle, tetapi seperti yang saya katakan, mereka kecewa dengan ketidakmungkinan untuk membawa sponsor dari Arab Saudi ke Liga Primer dan dengan kesulitan untuk merekrut pelatih top dan pemain bintang ke klub kelas 2 seperti itu. Berkat dimulainya proyek pembangunan stadion baru Inter, maka negosiasi PIF dengan Suning telah dilanjutkan kembali setelah sebelumnya berhenti karena permintaan 1 miliar dari Suning. Oleh karena itu, PIF saat ingin berinvestasi di Italia, sedangkan Suning belum menyerah juga karena stadion baru dapat sangat meningkatkan pemasukan klub.
Dari apa yang saya terima dari sumber yang dekat dengan PIF, bahwa tampaknya kali ini mereka bertekad untuk membuat penawaran penting. Mari kita coba memahami bagaimana Suning akan menangani tawaran tersebut. Fakri juga masuk dalam permainan karena saya berpikir Suning tidak akan mampu menutupi hutang klub. Saya juga pikir akan ada berita besar pada akhir tahun ini. Oaktree pada awal tahun ini telah sepakat meminjamkan dana segar ke Inter sebesar 275 juta euro, belum termasuk bunga untuk membantu mengatasi krisis keuangan klub sebagai akibat pandemi COVID-19 dan semakin meningkatnya utang serta masalah likuiditas Suning di China. Jika dihitung termasuk dengan bunganya, Suning harus mampu mengumpulkan hingga 400 juta dolar Amerika Serikat dalam 3 tahun ke depan. Dalam kesepakatan, Oaktree secara otomatis jadi pemilik mayoritas saham Inter apabila Suning tidak bisa mengembalikan pinjaman dalam 3 tahun. Jadi jaminannya adalah saham Suning di Inter sebesar 68,55%. Sassaroni memprediksi bahwa Inter akan bernasib sama seperti yang pernah dialami oleh rival sekotanya AC Milan, lantaran kegagalan membayar utang mereka kepada Elliott Management. Inter memiliki hutang yang tidak proporsional, ditambah lagi dengan Oaktree yang sangat agresif, sedemikian rupa sehingga mereka menempatkan perwakilan mereka di Dewan Direksi klub, ujar Sassaroni kepada Sport Mediaset. Nasib mereka mungkin akan berakhir seperti AC Milan lanjutnya. Ketika Sun tidak lagi mampu membayar pinjaman, maka Oaktree akan mengambil alih kendali Inter dan kemudian menjualnya. Inilah skenario penjualan Inter. Kabar tidak sedap menghantui Inter, yaitu pemain kunci mereka Stefan de Vrij diincar oleh klub Tottenham Hotspur. Diketahui Tottenham Hotspur saat ini dilatih oleh mantan pelatih Inter yang menghadiahi Scudetto musim lalu, Antonio Conte. Agen si pemain Mino Raiola selalu mendesak si pemain untuk angkat kaki dari Inter agar dapat berkiprah di Liga Premier Inggris. Menurut mantan pemain Arsenal Kevin Campbell yang berbicara pada Inside Footballer, Stefan de Vrij segera akan dibawa Antonio Conte ke Tottenham Hotspur karena Conte butuh kepemimpinan de Vrij untuk kawal lini belakang Spurs dan telah berbicara dengan presiden klub untuk menjadikan de Vrij sebagai target nomor 1 pada Januari 2022. Setelah kegagalan Lautaro mengeksekusi penalti di laga kontra AC Milan, pelatih Simone Inzaghi bisa memilih pemain lain menjadi eksekutor penalti utama timnya di laga berikutnya. Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, bahwa Hakan Calhanoglu bisa ditugaskan untuk peran tersebut setelah ia berhasil mengeksekusi penalti di laga derby Milan. AC Milan didenda oleh Justice Sport Italia sebesar 5.000 euro akibat kelakuan fansnya yang melempar beberapa benda ke lapangan dan mengacungkan jari tengah pada Hakan Calhanoglu. Minggu depan Inter akan temui perwakilan Marcelo Brozovic untuk mencoba mencapai kesepakatan. Setelah mengumumkan kontrak baru untuk Lautaro Martinez dan Nicolo Barella, kali ini seperti yang dikonfirmasi banyak pihak termasuk CEO Inter Giuseppe Marotta bahwa Nerazzurri tengah mengusahakan untuk dapat meyakini Marcelo Brozovic untuk menandatangani kontrak barunya. Menurut laporan dari Nicola Schira, pekan depan akan ada jadwal pertemuan antara Inter dan Ivan Brozovic yang merupakan ayah sekaligus agen Marcelo Brozovic. Nerazzurri bekerja untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan menawarkan perpanjangan kontrak hingga 2025. Inter juga telah menyiapkan gaji sebesar 5,5 juta euro per musim, tetapi pihak Brozovic menginginkan lebih besar daripada itu. Eriksen masih berpeluang kembali bela Inter. Christian Eriksen akan menjalani tes medis dalam beberapa minggu ke depan yang akan menentukan apakah dia akan dapat kembali ke lapangan untuk Inter atau tidak. Eriksen saat ini tidak berlatih karena implantable cardioverter defibrillator atau ICD yang telah dipasang di jantungnya membuat tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara olahraga apapun di bawah peraturan Italia. Eriksen akan menjalani tes di Rijkshospitalet Denmark
jika implan terbukti diperlukan secara permanen, maka pemain harus pindah ke klub lain di negaranya, di mana ICD diizinkan untuk bermain dengan kemungkinan kembali ke Aja. Untuk saat ini, Nerazzurri menanggung sebagian gaji Eriksen dan sebagian ditanggung oleh asuransi FIFA. Tetapi ini hanya berlaku selama 1 tahun semenjak keadaan darurat kesehatan yang menempanya saat bermain dengan negaranya. Berbeda dengan 2 jeda internasional sebelumnya, kali ini jadual kualifikasi Piala Dunia hanya terdiri dari 2 laga dan akan berakhir pada Rabu atau Kamis depan. Artinya masih ada jeda waktu sekitar 4-5 hari sebelum lanjutan kompetisi di Liga. Kondisi ini kemungkinan Inter untuk tetap mengandalkan pemain asal Amerika Latin saat laga kontra Napoli di pekan ke-13 nanti. Surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, melaporkan bahwa Nerazzurri telah menyiapkan penawaran kontrak berdurasi 4 tahun senilai 6 juta euro per musim untuk Insigne plus bonus perekrutan sebesar 7 juta euro per musim. Masa kontrak Insigne dengan Napoli akan kedaluarsa pada akhir Juni 2022 dan saat ini negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Napoli telah terhenti karena mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi keinginan pemain tersebut. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis bahkan telah mempersilakan Lorenzo Insigne hengkang dari klubnya. Di sisi lain, Nerazzurri siap memenuhi tuntutan Insigne dan sudah dapat memulai negosiasi pada bulan Januari soal kemungkinan kepindahannya ke Giuseppe Meazza pada musim panas mendatang. Ada juga minat yang datang dari klub MLS Amerika Serikat, tetapi Insigne lebih tertarik untuk tetap berkarir di Italia. Jadi Inter saat ini disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk mengamankan tanda tangannya. Di musim panas kemarin, Nerazzurri telah menawarkan kesepakatan pertukaran kepada Napoli yang melibatkan Alexis Sanchez plus uang tunai sebesar 15 juta euro. Namun mereka menolak tawaran tersebut dan sekarang Insigne terancam hengkang dengan status bebas transfer di akhir musim. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Inter Milan menjadi klub terbaru yang berburu gelandang Real Madrid, Dani Ceballos. Gelandang Spanyol itu belum bisa mendapatkan tempat utama di Santiago Bernabeu dan kini mendapat tawaran dari Italia. Raksasa Spanyol Barcelona dan Atletico Madrid menjadi 2 tim yang tengah memantau Alexis untuk kemungkinan memboyongnya pada Januari nanti. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone adalah pengagum Sanchez sejak bersama di River Plate. Sedangkan pelatih Barca Xavi juga menyukai gaya permainannya saat masih bersama membela Blaugrana. Kemungkinan Sanchez pindah masih cukup besar mengingat waktu bermain dan besarnya gaji menjadi faktor yang sulit dihindari. Rencana Inter untuk Andre Onana masih sama, mengontraknya sebagai agen bebas pada 2002 dari Ajax. Kesepakatan lisan telah dicapai beberapa bulan yang lalu dan akan diselesaikan ketika itu telah diizinkan oleh aturan resmi.